Saya Muhammad Adnan Ridwan. Di sini saya dari jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Tadulako. Jadi kedatangan saya ke sini untuk sharing-sharing kepada Ante untuk menanyakan ke senior saya untuk hasil skripsi saya nanti yang akan saya bawakan kepada dosen saya. Baik, langsung saja Ante. Nama panjangnya siapa? Saya? Iya, nama panjangnya. Atira. Biasa dipanggil Tira. Apakah Ante merupakan keturunan asli dari suku Mandar? Membuang. Aku nggak tahu dulu. Umurnya Ante berapa? Kelahiran 57. Sama sekolah 68. 1968. 57. Berapa itu? Pendidikan tertinggi? Ada di SR masih sekolah ini. Sekolah rakyat. SD deh? Iya. SD nang SD. SR bukan SD. SR. SR. Oh iya. Sekolah rakyat. Dulu kan belum ada SD. Tapi tinggi itu pelajaran dia. Iya, Le. Pekerjaan utamanya apa? Bukan di rumah saja. Di rumah tangga saja. Sudah pancing mah yang dipandang mudah aja mak. Apakah Ante mempunyai pengetahuan dan kemampuan tentang pengobatan tradisional yang menggunakan tumbuhan obat tradisional? Ya begitu ya, ada di manfaatnya biasa dipakai. Dari mana Tante memperoleh pengetahuan dan kemampuan tersebut? Dari mama, dari suami, dari dari kakek, nenek. dari orang tua, keluarga, dari Kan memang mamaku itu keturunan alumni sama nenek itu bilang salmai. Oh, iya. Jadi dia melahirkan memang kita apa-apa. Iya. berapa tahun Tante telah memiliki pengetahuan dan kemampuan tersebut untuk menjadi santro? Berapa tahun? Itu apa lama mak? 50, 60? Enggak mau kak dulu, meninggal dia makku, anak mau kak, langsung mau kak di tempat ya, meninggal semua. Dia mau 10 tahun deh. Iya, harus 10 tahun. iya gayanya ada mak. Apa Tante memiliki kayak buku atau kitab untuk belajar santro atau tidak? Tidak. Berapa jumlah rata-rata orang biasa datang kemarin? Air biasa itu kalau Per bulan? air tidak tahu itu pak biasa banyak orang 15, datang dari Jawa. 10, ada biasa 15 orang, 10 ke atau 20. Enggak apa misalnya tuh enggak bersama antum datang jadi tidak ditahu nih. Iya. Biasa itu kalau satu orang dia 10 kali datang berobat 5 kali 2 kali 10 paling banyak. iya. Apa terdapat pasien yang berasal dari kayak suku lain, dari kota lain begitu? Biasa. Sudah ke orang Wono biasa datang, orang dibawa biasa datang. Oh iya. Kan Apa Tante menggunakan metode pengobatan selain ramuan itu seperti kayak dicampur kayak baca-baca begitu atau itu mau urut perut maka keluar anak-anak. berarti Dari kalau ada misalnya orang nak kena penyakit mata tinggi, kita juga dia melayani. Kalau Iya. tidak mampu nih orang di puskesmas datang ke nanti awak tuh. Baca-baca sama ramuan. Iya. apa Tante memiliki pewaris atau penerus? Ada pewarisnya kita? Tidak ada. Tidak mau lah. Apa itu dari sini? Tidak mau. Masih kedua mas. Apakah Tante melakukan pencatatan terkait pengetahuan dan praktek? Tidak. Enggak ya? Bagaimana Tante memiliki cara untuk mengetahui keberhasilan Tante untuk mengobati pasien yang datang kemarin?
Biasa-biasa aja. Kita tanya saya atau Dia tanya ditanya? saja. Dan tidak mau anu ini. Kalau ada terima kasih, tanda terima kasih, kita minta maafkan. Iya. Bukan masuk di masjid. Ada. Iya. Bukan ke ini dukung, bukan apa. Kita ini. Iya. Nama ramuan yang tante biasa gunakan? Ada bilang doka dondong, Yang kedua. yang kecil buahnya. Kira mau poci deh. Iya. Yang kedondong. Dibilang apa? Daun apa wah? Dipulang, taruh deh, yang satu ini taruh. Apa lagi? Masih ada? Daun apa? Apa bahasa Indonesia anu? Enggak bahasa anu Sama iya bahasa Mandar. ramun deh, Iya, ramuan. Bahasa Mandarnya saja. kelor. Lor. Mau bahasa Bugis, kelor mana tahu? Kalau bahasa Mandarnya? Ramun deh. Ramuan. Ya. Masalah bahasa Topamba ramun deh. Kemunje. Masih ada atau hanya itu? Masih banyak. Ada dibilang lapu-lapu. Ya, lapu-lapu. Itu digunakan Kalau itu yang digunakan lapu-lapu yang panas dalam. berarti dia diminum atau dioles dari luar atau dari dalam? Dibikin bedak juga, direbus juga diminum. Bisa. Biasa frekuensi pemakaiannya 1 kali sehari, 2 kali sehari. 3 kali sehari, ada 2 kali. Kalau itu yang minum itu yang tekanan dengan jantung 2 kali. Mau tidur dengan bagus. Kalau lama pengobatannya itu teh biasa kurang dari 1 minggu, 1 minggu sampai dengan 1 bulan atau lebih dari 1 bulan. Anak cukup. Biasa berarti kurang dari 1 minggu atau di sini teh saya mau tanyakan tentang tanaman obat yang biasa tante gunakan untuk pasien. Tanaman obat apa biasa kayak orang sakit perut atau orang melahirkan itu? Apa jambu biji deh, Kalau bahasa Mandarnya jambu batu. yang batu. Itu Yang gunanya mudanya ditumbuk. Kalau berak-berak itu oh, iya. Apa lagi teh? Kalau kayak demam atau ada ditumbuk kecil-kecil daunnya, cambah-cambah nanti dibilang kalau demam Cambah-cambah. menggigil. Yang asam deh. Ayah pahit. Iya. Misalnya kalau ada orang cacinya apa namanya itu? Dibilang pucak kaili, ada tupai, gaya keleri. Ada dijual 5 jenis, biasa tahu 5.000. Yang biasa dipakai main di sekolah dulu, dibuat naik Oh iya. pucak kaili. pucak keli. Iya. Iya. Cakaili. Ya isinya ditumbuk baru dioleskan barang kalau orang cacinya. Masalah teh atau kayak patah tulang begitu, luka bakar, sakit mata. Kalau misalnya mata dibilang rumput di beke, Untuk beke. rumput kambi atau di beke kayak bulu-buluan. Oh itu. Itu iya. Udah pelindungnya. Kalau kayak luka bakar begitu atau luka teriris, luka jatuh, Madu. madu. Ada tanaman dicampurkan? Tidak ada. Tidak ada. Waduh. Kalau kayak gatal-gatal, Itu minum kelor. daun kelor. Oh, gatal-gatal. Campur minyak. Dan taruh air. Yang taruh. Polos. Kalau bisur atau biasa orang iya kayak ada luka bonyol bisur. Bunda minta nomor dah. Kemiri dibakar baru dieloskan minyak baru diririsi. Kemiri. Atau bawang. Kemiri dibakar. Direndam di minyak baru dibakar baru dikasih tiris.
masih ada nanti biasa kayak pas datang kemari apa keluhannya kayak keluhan seperti sesak napas begitu atau penyakit ginjal ada biasa Ada tidak bisa itu dibilang enggak tanaman obatnya saja anu, tapi tidak anu tanah diambil, tapi ada dulunya. Jangan. kalau untuk tanaman obat saya kalau kayak Daun istilahnya itu daun-daun. mau daun-daun. daun-daun apa biasa Kalau mau kok langsing itu buat daun anu digosokkan badan. Dia perlu apa namanya itu kare-kare. kare-kare bahasa Mandarin gitu Apa bahasa anak-anak apa ya? Alang-alang, Kare-kare. parang. Kare-kare bahasa dulu itu itu cerita. Jadi enggak apa aku? Iya, nggak ada apa. Oh iya. Kare-kare ya. Kare-kare. itu gunanya untuk apa tadi Itu tinggi lemak perut yang digosokkan badan. penyakit kalau kayak maba gitu Nah, iya anu dibilang dokter untuk apa itu dibilang sambung nyawa Sambung nyawa. iya Oh iya. sama daun daun mudanya bisa menjadi terbuka di potong juga baru direbus. Pucuk pisang. Pucuk pisang. Iya pucuk pisang sama sambung nyawa baru direbus. di sini pertanyaan terakhir saya itu bagaimana pasien memperoleh bahan ramuan tersebut pasien mencari sendiri dengan konfirmasi dari tante atau pasien mencari sendiri tanpa konfirmasi dari tante atau Aku kalau gue kalau gampang kurasa saja kalau dia aku kasih tahu saja. Dari sendiri. sendiri Iya. Dari sendiri. Pak, nak tahu itu? Iya. Dari lu ini kan sendiri mas, bikin capek. di sini nanti kalau jambu batu itu apanya yang biasa dipakai Diambil, dicuci baik-baik baru ditunggu, Iya. baru direbus naik, baru mainnya mana-mana. Daun mudanya deh. berarti isinya ya Iya, sama kulitnya apa yang penting. Yang mudanya kayak Oh, jam buah nah. Pucuk-pucuknya. Buahnya buahnya. kalau cambai-cambai nanti apanya diambil daunnya. daunnya kalau Kalau ada malaria, kalau pucak kaili orang Cina. apanya yang diambil itu Isinya baru ditumbuk, baru dioleskan perutnya. kalau rumput beke nanti Mata, apanya yang diambil itu baru diracik masuk di mata. Daunnya deh. Iya. daunnya Iya. kalau daun akar laju Akar lagi apa? apa itu cerok Akar apa? akar kemiri Buah kemiri. iya buah kemiri Ya untuk bisur dibakar. apa yang diambil itu Kan baru minyak nih. Kemiri Di dibakar. situ bisur baru tumbuh tidak jadi. seperti dagingnya Isinya. seperti bijinya kalau kare-kare itu yang Orang tinggi lemak perutnya. apanya yang diambil itu Daunnya. kalau Daunnya. sambung nyawa Itu yang apanya yang diambil itu daunnya daunnya juga sama pucuk pucuk pisang apa? pucuk pisang Pucuk pisang. Ay, yang torita. ini biasa diambil kalau jambu batu itu ini biasa diambil dari mana dari hutan Dari hutan banyak. Pekarangan, Sal. Sembarang rumput. Kalau ada pekarangan di pekarangan. Kalau tidak ada pergi cari di hutan. kalau cambai-cambai teh Sembarang kita di tempat kalau banyak di situ rawa rumput. Ada yang tumbuh itu kecil-kecil dan Iya. kayak merica anunya buahnya. Oh iya. Di rumah kan tak sarang. kalau pucak kaili Orang kecil kan. dia di mana diambil di hutan pekarangan atau Ada biasa dulu tapi dulu banyak tadi rewata dulu
Kayak Nina ini. Dia itu Pakai si pucat. diambil di mana itu teh, di hutan atau pekarangan sawah? Hutan. Hutan. Kalau rumput beke dia diambil di mana? Hutan-hutan juga. Kalau madu itu Ya ini kalau dia dari Pak, kalau ada dijual ya Pak, kita deh susah itu tadi minta tak dibeli lebih 100 satu botol. Makanya saya ya Buya enggak kena udah pilih yang madu aku gitu. Apa langsung minta. kalau daun kelor tak tahu. diambil di hutan pekarangan atau di Pekarangan kebun? jadi bukan jadi. Bapak yang piara pakai sayur. Kalau kemiri Di hutan jadi di pasar jadi. Iya. kalau kare-kare Oh di hutan juga banyak. Di pekarangan berapa? rawa-rawa. Pekarangan berapa? Kalau di pinggir sungai. Kalau sambung nyawa Ayo susah tuh tiada yang ambil. Anu piara. pelihara ya berarti. Sekarang katanya Kebun. piara. Tapi tidak bilang ini Pak habis. Kalau pucuk pisang itu di kebun juga. Oh. Bayan teh di sini kuesioner saya sudah selesai. Saya ingin tanya kembali tentang ini, tentang tanaman obat itu tadi teh. Saya tanya kembali tante ya. Kalau jambu batu itu bagaimana caranya tante mengolah? Dicuci baik-baik baru ditunggu tidak terlalu halus. Iya. Baru direbus ambil 3 gelas airnya hilang 1 gelas ambil diminum Itu diminum tante. hangat. Dia cara pengambilannya itu nanti siang, pagi atau malam? Yang paling bagus ke siang? Iya malam. Malam. Iya, Itu pakai jam juga. Jam berapa biasa? Enggak 3 kali 1 hari. Begitu. Kalau campai-campai itu nanti bagaimana caranya? Begitu juga. Begitu juga. Iya. Kalau pucak kaili itu kayak bagaimana? Bagaimana 3 caranya? kali juga. 3 kali juga. Heeh. Dia cara pengolahannya sama seperti dioleskan badannya anak-anak perutnya sampai di sini. Kan biasa itu kalau orang kakinya naik dari malas makan. iya. Jadi harus papai tidak ada yang kalah pahit. Kalau rumput bege itu bagaimana cara pengolahannya? Kalau misalnya sore maghrib Iya. pagi lepas Oh, itu bagus. Dia pakai waktu juga, pakai jam, tidak sembarang saya. sembarang. Tetap sama kayak saya dulu. Kalau madu itu dia Madu kalau misalnya langsung ditumpai air panas langsung dioleskan. Kalau daun kelor Kalau gatal bagaimana cara pengolahannya? dikasih begini baru disiram minyak jangan taruh air. Air dari kelor itu baru kita taruh air minyak kampung. Kalau kemiri ya, nanti bagaimana cara pengolahannya? Dibakar kalau berminyak ini diambil ini baru dioleskan itu yang punya disul. Kalau ini hangat-hangat ini dioleskan ditumis masuk Kalau kare-kare nanti bagaimana cara? di juga dikasih begini baru jatuhkan badan supaya turun lemak tidak sakit kemudian Ipoy-ipoy sih deh. punya posisi tidak punya pacar lemak itu Kalau sambung nyawa bagaimana cara pengolahannya? direbus Direbus, ya. 3 kali Halo. 3 gelas air 3 potong itu pucuk pisang sama nurun bukan terus Iya. bolur terbuka Oh, iya. potong 3 direbus dengan 3 gelas air Berarti dia- habis 1 gelas ambil itu. Oh, begitu. Berarti semua tanaman ini dia kayak punya kayak dibaca-baca begitu atau Bismillah saja. Bismillah saja Iya. tanpa ada kayak dibaca-baca. Iya. Enggak gitu. Bismillah saja tidak ada yang kalah di sini. Iya, betul. Memang. Baik, nanti. Terima kasih nanti atas seri-seri seri-serinya nanti. Mohon maaf jika ada tutur kata saya kurang jelas atau bagaimana. Mohon maaf nanti. Terima kasih.